Ciri lain dari bakteri adalah melakukan gerakan kemotaksis. Alat geraknya berupa flagel, arahnya berlawanan dengan rotasi. Bergerak bakteri dalam satu garis lurus, searah jarum jam berotasi. Bakteri tumbang secara acak. Motor berkala membalikkan menyebabkan perubahan secara acak. Bakteri bergerak dalam berjalan acak. Kemotaksis, bakteri bergerak menuju sumber nutrisi dengan berenang sampai gradien kimia atau jauh dari racun. Ketika bergerak, gradiennya naik, bakteri jarang jatuh, tapi ketika bergerak di atasnya atau ke arah yang berlawanan, bakteri sering jatuh. Ini menghasilkan gerakan bersih dalam arah yang benar. Ciri lain memiliki endospora. Bila lingkungan tidak sesuai, beberapa jenis bakteri akan membentuk struktur bulat dalam sitoplasma yang ukurannya lebih kecil dari sel. Jika sel pecah, maka endospora akan dilepaskan. Jadi endosporanya terletak di dalam sel. Endospora berdinding tebal untuk melindungi DNA dan bahan inti lainnya. Endospora bersifat dorman, tidak aktif dan tidak melaksanakan fungsi hidup. Dapat bertahan pada suhu 80 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius dan ada yang dorman sampai 50 tahun. Spora bakteri dapat dimatikan dengan tindalisasi, yaitu pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 3 hari berturut-turut, atau sterilisasi dengan pemanasan di atas 120 derajat Celcius selama 15 menit. Endospora di sini yang berwarna hijau, sedangkan yang berwarna merah itu adalah selnya. Jadi endospora terdapat di dalam sel. Beberapa bakteri membentuk spora sangat tangguh yang metabolik aktif dan dapat bertahan lama dalam kondisi yang sangat ekstrim. Diduga beberapa spora bakteri dapat tertanam dalam batu ambar atau garam endapan selama 25 juta tahun. Dapat dihidupkan kembali. Percobaan ini diragukan oleh banyak ilmuwan. Panspermia adalah gagasan bahwa kehidupan bisa dimulai di bumi karena spora bakteri yang melayang dari tata surya. Namun, ini masih harus diragukan. Spora juga bisa bertahan pada suhu yang sangat tinggi atau rendah dengan radiasi UV yang sangat tinggi untuk waktu yang sangat lama. Hal ini membuat mereka sulit untuk dimusnahkan seperti bakteri antraks. Spora diproduksi hanya oleh beberapa genus seperti di Firmicutes. Spesies Bacillus anthracis termasuk antrak dan cereus endotoksin yang menyebabkan 5% dari keracunan makanan. Spesies Clostridium tetani termasuk tetanus dan febrigens dan botulinum keracunan makanan kaleng. Ini adalah spesies atau genus yang menghasilkan spora. Bacillus anthracis, cereus, Clostridium tetani, febrigens, dan botulinum. Clostridium febrigens, Clostridium botulinum. Bacillus anthracis, Bacillus cereus. Endospora dari Bacillus dan Clostridium. Jadi yang punya endospora Bacillus dan Clostridium. Bahan genetiknya terdiri atas kromosom yang terdapat pada DNA sirkuler telanjang dalam sitoplasma. DNA yang begini disebut dengan nukleid. Kemudian ada plasmid. Plasmid adalah DNA sirkuler kecil di luar kromosom. Di luar ini. Plasmid di luar DNA. Berupa sirkuler, DNA sirkuler kecil. Tipe bakteri bentuknya bisa batang atau bacillus yang berwarna pink.
kemudian bulat atau kokus yang berwarna ungu, dan yang berbentuk spiral yang berwarna biru. Bakteri dapat terdiri dari beberapa bentuk, sel tunggal atau dua sel disebut dengan diplo, untaian disebut dengan strepto, bisa diplococcus, bisa diplobacil, streptococcus, streptobacil. Kalau berkelompok disebut dengan staphylo. Ketika bakteri ditemukan dalam pengaturan kolonial, kita memberi nama mereka sesuai dengan susunan dan bentuknya. Bagian pertama mewakili pengaturan, bagian kedua mewakili bentuk. Dua berbentuk batang disebut dengan diplobacillus. Kalau selnya bulat berbentuk untaian disebut dengan streptococcus. DNA bakteri tidak terdapat dalam inti. Ingat, tidak ada organel terikat membran. DNA yang terlilit di daerah tersebut kita sebut dengan nukleid. DNA bakteri yang berbentuk putaran atau lingkaran kecil kita sebut dengan plasmid. Sel bakteri diklasifikasikan berdasarkan bagaimana mereka bereaksi terhadap noda kimia yang dikembangkan oleh gram, tadi gram positif dan gram negatif. Gram positif yang mempertahankan warna ungu ketika diwarnai dengan kristal violet. Sel bakteri lain tidak memiliki dinding sel dan bereaksi secara berbeda terhadap warna gram. Bakteri ini dikenal dengan gram negatif, tidak mempertahankan warna ungu jika diwarnai dengan kristal violet. Mereka menentukan apa antibiotik yang dapat digunakan. Gram positif mempertahankan warna ungu apabila diwarnai dengan warna violet, sedangkan gram negatif tidak mempertahankan warna ungu. Tahap-tahapnya adalah fiksasi, kemudian diberi kristal violet, diberi iodin, kemudian dilakukan dekolorisasi kontrasten dengan safranin terakhir. Jadi urutannya kristal violet, iodin, dan safranin. Pada pewarnaan gram positif digunakan metilen violet atau gentian violet diikuti iodin sebagai mordan yang tetap memberi warna violet atau biru setelah dideskalerisasi dengan etil alkohol disebut berwarna gram positif, tetap mempertahankan warna violet setelah dibersihkan dengan etil alkohol. Bakteri gram positif memiliki gram tunggal yang disebut dengan peptidoglikan yang tebal. Bakteri gram positif adalah Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Clostridium, dan Bacillus. Seperti Staphylococcus aureus yang umumnya patogen pada manusia, mempunyai membran tunggal yang dikelilingi peptidoglikan yang tebal yang tertanam dalam asam tekoat. Bakteri gram positif tidak mengalami dekolorisasi karena tetap mengikat warna ungu kristal violet dan pada tahap akhir pengecatan tidak terwarnai oleh safranin. Warnanya masih tetap berwarna kristal violet. Bakteri gram negatif mengalami dekolorisasi oleh alkohol pada tahap akhir pengecatan terwarna menjadi merah atau safranin. Jadi di akhirnya setelah diberi safranin, bakteri gram positif dia masih tetap berwarna violet,
tidak berubah oleh safranin, sedangkan bakteri gram negatif lapisannya berubah menjadi merah karena diberi safranin, jadi kristal violetnya hilang. Bakteri gram positif memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan tebal. Sudah kita bahas di awal tadi, peptidoglikannya berlapis-lapis tapi tidak punya membran luar. Setelah pewarna dengan kristal violet, pori-pori dinding sel menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol sehingga dindingnya tetap berwarna biru. Sedangkan bakteri gram positif mungkin akan terlihat merah jika waktu dekolorisasinya terlalu lama. Kalau normal maka warnanya tetap berwarna biru. Sedangkan bakteri gram negatif akhirnya dia akan berwarna merah. Ini dinding dari gram positif tadi, membran dalam, kemudian di sini adalah lapisan peptidoglikan yang tebal tertanam oleh teikoid, asam teikoid. Tebal, lapisan paling luarnya adalah peptidoglikan. Kemudian ini struktur peptidoglikannya, sedangkan bakteri gram negatif dia akan melepaskan warna violetnya sehingga warnanya berubah menjadi merah netral ketika diberi safranin. Tapi ketika usia bakterinya muda dapat saja memberikan hasil yang meragukan. Bakteri gram negatif tidak mempertahankan warna kristal violet sehingga berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Lapisan peptidoglikannya tipis, tapi membrannya ganda. Membran plasma diselimuti oleh membran luar yang permeabel. Dinding sel tebal berupa peptidoglikan terletak di antara membran luar dan membran dalam. Banyak spesies bakteri negatif bersifat patogen, umumnya terkait dengan lapisan lipopolisakarida. Ini lapisan paling luar di atas membran luar. Bakteri gram negatif memiliki 3 lapisan dinding sel. Lapisan terluar lipopolisakarida yang kemungkinan tercuci oleh alkohol sehingga pada saat diwarnai dengan safranin akan berwarna merah. Bakteri gram negatif tampak ungu bila waktu dekolorisasinya terlalu pendek, berarti gagal percobaannya. Genus ini antara Enterobacteriaceae, Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia, Enterocolica. Ini adalah gambar bakteri gram negatif di mana terdapat 2 lapisan dinding sel, membran dalam, ini membran luar, ini intermembran periplasma. Di sini terdapat peptidoglikan yang tipis dan membran luar dilapisi lagi oleh lipopolisakarida. Ini jika digambarkan membran dalam, kemudian peptidoglikan, membran luar, dan di sini terdapat lipopolisakarida paling luar. Bakteri dapat memperoleh atau melakukan motilitas dalam 3 cara, menggunakan flagel, filamen aksial, bakteri bergerak seluler seperti pembuka botol, dan lendir. Pengelompokan bakteri berdasarkan alat gerak, nutrisi, dan kebutuhan oksigen. Berdasarkan alat gerak monotrik, atrik, lopotrik, ampitrik, dan peritrik. Berdasarkan nutrisi autotrof, heterotrof, berdasarkan kebutuhan oksigen aerob dan anaerob. Perbedaan antara arche dengan bakteria, selubung nukleusnya sama-sama tidak ada, organel terbungkus membran tidak ada, peptidoglikan di dinding sel pada arche tidak ada, pada eubakteria ada. Lipid beberapa hidrokarbon bercabang, hidrokarbon tidak bercabang.
RNA polimerase beberapa jenis. Satu jenis amino untuk permulaan sintesis protein adalah metionin pada